Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan uji materi terhadap pasal 159 ayat 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Dengan demikian, Pemilu Presiden 9 Juli 2014 diputuskan berlangsung satu putaran. Berbeda dengan pemilu sebelumnya, Pemilu 2014 hanya diikuti oleh dua pasangan Capres-Cawapres, Prabowo Subianto Hatta Rajasa dan Joko Widodo Yusuf Kala. Hal itu menjadi pertimbangan MK untuk mengabulkan gugatan pemilu satu putaran. Nah, kalau kita sudah quorum, sekurang-kurangnya ada 5 komisioner, sudah bisa kita pleno, kita tetapkan ganti. Tapi yang jelas kita pastikan bahwa perubahan itu akan kita lakukan sebelum tanggal 9. Sebelum tanggal 9. Kalau memang dalam peraturan kita dianggap tidak cukup ya untuk menjelaskan bahwa ini satu putaran gitu loh. Tapi kalau nanti kita lihat ternyata sebetulnya pasal-pasal yang ada dalam peraturan kita sudah cukup, ya tidak perlu ada yang dirubah. Undang-Undang Nomor 42 sebelumnya mengamanatkan Pilpres 2 putaran. Hal ini dilakukan jika di putaran pertama Pilpres tidak ada calon yang meraih total suara 50% lebih serta sebaran dukungan 20% suara di setengah jumlah provinsi. Kita lanjutkan perbincangan dengan Pak Husni Kamil Manik, Ketua Komisi Pemilihan Umum. Pak Husni, MK sudah memutuskan bahwa Pilpres nanti satu putaran, siapa kandidat yang memperoleh suara terbanyak itulah yang akan jadi pemenang. Ini artinya sudah menyelesaikan pro dan kontra selama ini mengenai undang-undang. Satu putaran atau dua putaran, pada prakteknya itu yang paling menentukan adalah masyarakat. Apakah masyarakat akan memilih dengan memenuhi ketentuan itu atau tidak. Nah, kalau kemudian Mahkamah Konstitusi mengambil satu prinsip yang lebih diutamakan, ya dalam hal ini popular vote, kami tentu akan mengikuti apapun putusan Mahkamah Konstitusi itu, karena putusan Mahkamah Konstitusi kedudukannya final dan mengikat. Jadi tidak ada pilihan bagi KPU mengatur hal lain yang berbeda dengan apa yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Pak, ini kan sudah tinggal hitungan jam pemilu presiden. Apa yang paling dikhawatirkan oleh KPU sampai sekarang? Hal yang mengkhawatirkan itu adalah di luar kekuasaan kita, ya. Misalnya? Dan, apapun bisa terjadi gitu ya. Apakah ada cuaca buruk dan sebagainya. Nah, ini yang tentu kita sangat bergantung kepada Yang Maha Kuasa dan kita berdoa agar semua bisa berjalan dengan lancar. Kalau hal-hal teknis semua sudah kita persiapkan dan tinggal sekarang takdir saja, kita menanti takdir saja. Mudah-mudahan ditakdirkan bahwa pemilu ini sukses. Pemilu ini sukses. Nah, kemudian apa langkah-langkah perbaikan KPU dibandingkan dengan pemilu legislatif kemarin mengenai distribusi surat-suara atau kertas suara yang rusak, Pak Husni? Sebenarnya tidak kualitas surat suaranya, tapi proses mekanisme distribusinya. Yang kemarin ada pertukaran surat suara, dan kalau pemilu presiden hanya satu jenis surat suara, saya kira tidak akan tertukar begitu. Kami sudah memproduksi surat suara yang kemarin diklaim rusak, juga kekurangan untuk pemenuhan 100% DPT plus 2% DPT untuk cadangan di tempat pemungutan suara. Itu sudah sampai disiapkan. Sana. Kemudian kami juga membenahi sistem administrasi terhadap pencatatan data-data pemungutan dan penghitungan suara. Jumlah administrasi yang akan diselesaikan secara volume itu sangat kecil dibanding dengan pemilu legislatif yang lalu. Ada 4 lembar dalam satu paket dan hanya diisi mereka 7 paket, jadi sekitar 28 lembar. Dan ini kita harapkan sebelum matahari terbenam bisa selesai gitu, bisa selesai, tidak seperti yang lalu. Nah, kemudian kami membenahi percepatan pengiriman informasi ke database KPU yang kita sudah coba pada pemilu legislatif yang lalu. Semua formulir C1 itu kami perintahkan untuk dikirim melalui online ke database KPU, dan KPU mempublikasi semua dokumen itu. Kita tidak menghitung sendiri.
kami persilakan publik menghitungnya dengan dokumen yang kami tampilkan. Nah, jadi ini pembenahan, kami targetkan ada percepatan. Pak Husni, beredar kabar bahwa surat suara di Hong Kong hanya memuat salah satu pasangan yaitu Prabowo Hatta. Benarkah begitu? Tidak benar. Kami sudah langsung periksa ke pihak ketiga atau pabrikan atau percetakan malam tadi. Tidak benar ada plat yang demikian. Tidak benar juga ada hasil yang demikian. Kemudian kami juga sudah konfirmasi kepada PPLN di Hong Kong, itu juga tidak benar demikian. Jadi kami berharap masyarakat juga bisa menciptakan kondisi yang baik untuk persiapan kita menuju 9 Juli ini. Pak, bagaimana KPU memastikan bahwa surat suara yang dikirim dari Jakarta ke luar negeri itu asli? Jaminannya? Kita punya catatan ekspedisi tentunya ya, dan proses sortir itu sudah dilakukan 2 tahap. Ya. Tahap pertama di pabrik atau di percetakan, tahap kedua di PPLN di luar negeri. Nanti di proses pemungutan suaranya juga ada yang di TPS itu ada proses pembacaan terhadap surat suara itu, dan ketua KPPS menandatangani surat suara yang sudah baik. Jadi KPPS tidak boleh memberikan surat suara dalam kondisi tidak baik kepada pemilih. Jadi ada 3 tahap sortir. Ya. Lalu bagaimana pengamanan pasca pencoblosan sampai surat suara dari luar negeri itu tiba kembali di Jakarta? Untuk luar negeri, antara proses pemungutan dan penghitungan suaranya berbeda. Pemungutan dilakukan tanggal 4 sampai tanggal 6 Juli. Sementara untuk penghitungan suaranya diserentakkan dengan yang dalam negeri tanggal 9 Juli 2014. Nah, kemudian untuk surat suara yang dikirim melalui pos masih akan dinanti sampai dengan proses rekapitulasi di PPLN di luar negeri. Nah, semua proses itu berlangsung diawasi oleh ada badan pengawas, kemudian ada saksi dari pasangan calon, kemudian juga kita menempatkan penggudangannya itu pada ruangan di kantor perwakilan kita yang memiliki CCTV.